Sekarang saatnya kita masuk pada praktek enable others to act dengan praktek kedua, yaitu strengthen others. Komitmen strengthen others ini didefinisikan sebagai menguatkan yang lain dengan berbagi kekuasaan dan kebijaksanaan. Ada 3 perilaku utama dalam praktek ini, yaitu saya mendukung keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang lain. Yang kedua, saya memberi kebebasan dan pilihan yang besar kepada orang lain dalam memutuskan cara mereka melakukan pekerjaan. Yang ketiga, saya memastikan bahwa orang-orang tumbuh dalam pekerjaan mereka dengan mempelajari keterampilan baru dan pengembangan karir tim. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan komitmen strengthen other dengan 3 perilaku utama? Jawabannya adalah dengan melakukan delegasi. Langkah pertama saat Anda mendelegasikan tugas adalah mengidentifikasi tim Anda, mana yang bisa didelegasikan untuk tugas tersebut. Hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mengidentifikasi tim menggunakan kuadran berikut. Anda bisa menempatkan tim Anda pada 4 kuadran, yaitu low commitment dan low competent. Tim yang berada di posisi ini, cara mendelegasikannya adalah dengan direct delegation, yaitu lakukan saja sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Dan pada tim yang berada pada kuadran ini, maka monitoringnya harus dilakukan dengan ketat. Kuadran kedua adalah kuadran high commitment dan low competent. Tujuan delegasi pada tim di kuadran kedua ini adalah untuk melakukan development kompetensi. Sehingga cara melakukan delegasinya adalah dengan meminta mereka melihat terlebih dahulu cara untuk melakukan. Sedangkan kuadran ketiga adalah kuadran low commitment dan low competent. Tujuan dari delegasi ini adalah untuk meningkatkan komitmen. Sehingga delegasi yang dilakukan adalah meminta advice dari orang tersebut, cara melakukannya, dan keputusan masih tetap di tangan Anda sebagai people manager. Dengan model delegasi di kuadran ketiga ini, maka Anda bisa melihat perbedaan antara delegasi di kuadran pertama dan kedua. Jika kuadran pertama dan kedua menggunakan pendekatan menyuruh atau memberitahu, maka di kuadran ketiga ini cara mendelegasikannya adalah dengan bertanya. Beruntung jika Anda memiliki tim yang ada di kuadran keempat. Di kuadran ini, tim Anda memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dan punya komitmen yang tinggi juga. Jika Anda memiliki tim di kuadran keempat ini, maka proses delegasinya adalah dengan fully delegate. Anda hanya perlu menyampaikan goal dari delegasi dan biarkan tim Anda melakukan dan memutuskan dengan caranya. Setelah Anda memetakan posisi tim Anda, saatnya memberikan delegasi. Anda bisa mendelegasikan pekerjaan dengan model komunikasi EDAC. EDAC adalah kepanjangan dari explanation, demonstration, application, dan consolidation. Pada huruf E atau explanation, hal yang perlu Anda lakukan adalah jelaskan tujuan dari dilaksanakannya delegasi dan jelaskan manfaatnya untuk pengembangan diri dan motivasi bagi tim Anda. Contohnya saja, Anda ingin mendelegasikan kepada tim untuk menggunakan aplikasi tertentu. Maka di tahap explanation ini Anda bisa jadi menyampaikan, saya mengajak Anda untuk berlatih menggunakan CRM mobile. Ini akan bermanfaat bagi peningkatan performa kunjungan kamu. Sekarang kita akan masuk pada huruf EDAC yang kedua, yaitu demonstration. Ada 3 hal yang perlu Anda lakukan di demonstration ini, yaitu menjelaskan cara melakukan, tunjukkan cara melakukan, dan kemudian cek pemahamannya. Melanjutkan situasi di huruf E tadi, setelah Anda menjelaskan tujuan dan manfaatnya, lanjutkan dengan menjelaskan cara melakukannya. Begini loh cara menggunakan CRM mobile. Tunjukkan cara melakukannya, praktekkan step by step. Cek pemahamannya dengan menanyakan, ada pertanyaan tidak? Atau paham kan ya? Jika huruf kedua ini sudah Anda lakukan, saatnya melanjutkan pada huruf ketiga, yaitu application. Ada 2 hal yang perlu Anda lakukan di tahap application, yaitu minta
tim Anda untuk mempraktekkan dan pastikan Anda memperhatikan step by step mana yang perlu diimprove. Sehingga setelah Anda mendemonstrasikan aplikasi tadi, Anda bisa melanjutkan dengan minta lawan bicara untuk mempraktekkan. Coba sekarang kamu praktekkan cara pakai CRM mobile. Saya pengen lihat. Jangan lupa untuk memperhatikan hal yang perlu diimprove dengan melakukan observasi step by step. Jika hal tersebut sudah dilakukan lawan bicara Anda, saatnya mempraktekkan huruf terakhir dari EDAC, yaitu consolidation. Hal penting pada tahapan ini adalah menyamakan pemahaman antara ekspektasi dan yang sudah dipraktekkan lawan bicara kita. Berikan masukan saat praktek dilakukan dan buat action plan implementasi. Sehingga komunikasi yang terjadi di tahap ini, contohnya saja, dari step 1 sampai dengan 10 yang kamu lakukan sudah bagus. Nah, di step 11 ada yang belum tepat seperti yang saya maksud. Jadi maksud saya itu seperti ini ya. Jika pemahaman sudah disamakan, saatnya menuju definisi komunikasi yang ketiga, yaitu lawan bergerak sesuai dengan isi pesan. Dan itu dilakukan dengan membuat action plan untuk implementasi delegation yang Anda berikan. Anda bisa jadi menyampaikan, saya rasa kamu sudah paham dan bisa melakukan tugas yang akan kamu lakukan. Jadi sekarang untuk implementasinya akan kamu lakukan kapan? Kapan saya bisa monitoring pekerjaan kamu? Sekarang saatnya Anda mempraktekkan EDAC. Ingat, E-nya adalah explanation. Jelaskan terlebih dahulu manfaat dari delegasi. D-nya adalah demonstration atau perlihatkan cara untuk mengerjakan tugas tersebut. A-nya adalah application atau meminta lawan bicara untuk mempraktekkan cara yang Anda maksud. Dan C-nya adalah consolidation atau menyamakan pemahaman dan membuat action plan kapan delegasi akan dilakukan.